الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihururikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kermo Palembang. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bersamaan dengan 18 Desember 2025 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini telah kita dengarkan kumandang azan oleh muadzin Al-Ustadz Muhammad Akbar Al-Anmi, dan salat zuhur akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim, serta dilanjutkan cawisan rutin pada salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyidus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan, serta kami menghimbau kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid dan dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kermo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama damaha wa ja'alana min salihi ahliha. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Salli ta'ala. Allahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن أرأيت الذي الذين هم يراءون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن إياك نستعين الله إنا أعطيناك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الرحمن إياك الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا على ذكرك وشكرك الله أكبر الله صلى عليه كما بارك وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال بمهده الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات من فوق السبع والسماوات ويا جميع الشتات ويا مخرج النبات ويا مهي العظام الرفات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولذرياتنا وللمؤمنين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم بفضلك استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitih. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. بأن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, di hari Kamis, di hari yang ke-27 di bulan Jumadis Tsani 1447 Hijriah, kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita mohonkan pula pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap dilimpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini masih di dalam pasal tentang kecelaan kaya dan kepujian fakir. Maka berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada ia meriwayatkan hadis ini dengan katanya, faqad bana lakum bizalika annal faqra aula wa afdalu wa man zahaba ila annal ghina afdalu faqad isdara bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jami'il anbiya'i was salafi was salihin wa na'udzu billahi min zalik. Artinya, maka sungguhnya telah nyata bagi kamu dengan yang demikian itu, yakni dengan perkataan yang tersebut di dalam hadis Nabi Isa alaihi salam, bahwasanya orang fakir itu terlebih aula dan terlebih afdal martabatnya daripada orang yang kaya. Dan jikalau orang yang kaya itu alim sekalipun, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Isa alaihi salam. Dan barang siapa menjalani kepada mazhab orang yang mengatakan bahwasanya orang kaya itu afdal martabat daripada martabat orang yang fakir itu, maka sungguhnya adalah ia kurang adab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kurang adab ia dengan segala anbiya alaihimus salatu wassalam.
dan kurang adab ia dengan sekalian orang yang soleh-soleh yang dahulu-dahulu. Maka kami meminta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada perkataan orang yang demikian itu. Sebab Rasulullah mengatakan kebanyakan orang itu meminta untuk lebih, tapi aku meminta justru untuk dapat yang sedikit, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya orang beranggapan lebih abdol orang yang kaya punya lebih, berarti dia sudah menyalahi dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nanti akan kita baca riwayat-riwayatnya setelah ini. Kemudian maka berkata pula Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa inna mahtajja ba'du man sawwalat lahu nafsuhu wa ghalabat alaihi syaqawatuhu bimali Abdurrahman ibni Auf. Kadang-kadang orang banyak beranggapan berdalil, berhujjah dengan hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi mari kita lihat bagaimana yang sebenarnya dengan keterangan yang berkaitan Abdurrahman bin Auf dan harta yang dimilikinya. Bimali Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu fanazkuruha hikayatan nubayyinu biha fasada ghardihi. Artinya, dan hanya saja mengambil dalil oleh setengah orang yang ghalib baginya nafsunya. Jadi orang-orang yang hawa nafsunya lebih condong, yang lebih kuat kepada materi, mereka berargumen dengan Abdurrahman bin Auf dan hartanya. Kasih akan membanyakkan harta dan ghalib atasnya celakanya. Jadi maksudnya kecelakaan harta yang banyak itu lebih dominan dibandingkan harta yang lebih sedikit. Yaitu dengan harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka lagi akan kami sebutkan hikayat yang kami nyatakan dengan dia akan binasa perkataan orang yang mengatakan bahwasanya orang kaya itu abdol daripada orang fakir. Padahal ia mengambil dalil akan yang demikian itu dengan harta kekayaan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Adapun hikayat itu, maka yaitu menyebutkan akan dia oleh Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, Panakul lamma tuwfiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala unasun minas sahabati nahnu nakhafu ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mimma taraka faqala Ka'bun subhanallah wa ma takhafuna ala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kasabat tayyiban wa anfaqa tayyiban wa taraka tayyiban. Artinya maka kami berkata bahwasanya tatkala mati Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka berkata beberapa manusia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf wafat, di antara sahabat berkomentar tentang hartanya Abdurrahman bin Auf. Adalah kami takut atas Abdurrahman bin Auf daripada sebab hartanya yang ditinggalkannya akan dia itu. Kita zaman sekarang ini bahasanya ngocak manola, ngeri kita dengan harta lah, kebanyak harta yang ditinggalkan. Maka berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, subhanallah, apa yang kamu takutkan atas Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang mempunyai usaha yang baik dan membelanjakan ia hartanya akan jalan kebajikan dan meninggalkan ia harta di dalam kebajikan. Jadi kira-kira jawaban Ka'ab ini, ngapa kamu nak susah? Dia tuh berusaha dari jalan yang halal, berdagang. Dia gunakan hartanya untuk jalan yang baik dan dia tinggalkan juga untuk kebaikan. Itu menurut Ka'ab. Ketika sebagian sahabat mengkhawatirkan dengan harta yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf.
Balagha zalika Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Maka sampailah jawaban Ka'ab tadi kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Oh, ini mau melawan ini, Pak. Ini bekas pemimpin begal ini. Abu Dzar ini. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ada pula orang ini hari anak cucung makin nama Al-Ghifari. Padahal dia kalau tahu sejarah Al-Ghifari itu nama kafilah ya, nama kelompok yang tinggal di lembah Wuddan antara Mekah dan Madinah yang letaknya strategis. Kamu tahu tak? Bani Ghifar itu sekampung hangat itu, Pak, tukang begal kalau. Ada orang yang anaknya nama pakai nama Al-Ghifari. Cucunya pakai nama Al-Ghifari. Tapi di kemudian hari semua beriman, semua muslim jadi ahli ibadat. Karena dakwahnya Abu Dzar tadi. Abu Dzar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Bekas pemimpin begal. Jadi kita tidak usah heran lah kalau zaman main ini hari ada orang begal-begalan tuh, Pak. Profesi membegal tuh, Pak, itu sudah jadi sebelum zaman Rasulullah sudah ada. Jadi kalau zaman sekarang ada orang begal-begal, tidak usah heran gitu. Abu Dzar Al-Ghifari sudah lebih dulu jadi tukang begal. Tapi akhirnya tukang begal yang baik, tukang begal yang zuhud, taubat, dia balik ke kampungnya setelah masuk Islam, berdakwah sampai sekampungnya dapat hidayah masuk Islam. Fabalagha zalika Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Fa kharaja mughdaban yuridu Ka'ban. Famarra bi azmi lahmi ba'irin. Fa ahazahu bi yadihi. Summan talaqa yuridu Ka'ban. Faqila li Ka'bin inna Abu Dzarrin yatlubuka. Fa kharaja hariban hatta dakhala ala Utsman radhiyallahu anhu. Yastaghisu wa akhbarahul khabara wa aqbala Abu Dzarrin yaqussul asara fi talabi Ka'bin hatta intaha ila dari Utsman radhiyallahu anhu. Disampaikan oleh sahabat, itulah Ka'ab, kau ngomong basing mengapa kau dicari Abu Dzar, kau nak tanganinya. Maksud kalimat tadi ya, kita lihat artinya apa. Artinya maka sampai perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Ka'ab mengatakan, oh, Abdurrahman bin Auf itu dia berusaha dengan jalan baik, berinfak untuk yang baik dan meninggalkan untuk sesuatu yang baik. Maka begitu jawaban ini, cerita ini sampai kepada Abu Dzar, dicari oleh Abu Dzar. Maka keluar ia sangat marah, berkehendak memalu akan Sayyidina Ka'ab itu. Maksudnya nak mukul ya. Maka lalu Abu Dzar itu berdapat dengan tulang daging onta. Jadi begitu di perjalanan Abu Dzar mendapatkan potongan tulang onta. Tulang tu tajam, Pak. Lalu bahasa kita, kau ketuja makin inilah baru tahu kira-kira. Ya. Maka mengambil ia dengan tangannya. Jadi tulang onta tadi dibuatnya untuk senjata. Maka berjalan ia, maka menuntut ia akan Sayyidina Ka'ab. Dicarinya. Mana Ka'ab? Basing wae ngomong. Maka dikata oleh orang bagi Sayyidina Ka'ab, bahwasanya Sayyidina Abu Dzar menuntut akan dikau. Kalau bahasa kita, kau dicari Abu Dzar, nak tanganinya. Maka keluar ia padahal ia lari hingga masuk ia ke atas rumah Sayyidina Utsman. Jadi Ka'ab lari, selamat ke diri, minta perlindungan, pergi ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Karena meminta tolong dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu. Dan mengkhabarkan ia akan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu akan perkataannya itu. Dan berhadap Sayyidina Abu Dzar itu padahal ia mencari akan bekas jalan Sayyidina Ka'ab. Carinya, diselidikinya, kemana Ka'ab ini lari. Dalam menuntut akan dia hingga sampai ia kepada rumah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Falamma dakhala qama Ka'bun fajalasa khalfa Utsman hariban min Abi Dzarrin
Faqala Abu Zarin, hi itu kalau bahasa kita ni, hoi, ya. Hi, ya ibnal Yahudiyah, taz'umu adla ba'sa bima taraka Abdurrahman ibn Aufin, walaqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahwa Uhudin wa ana ma'ahu. Artinya tatkala masuk Sayyidina Abu Zar ke rumah Sayyidina Utsman itu, maka berdiri Sayyidina Ka'ab, maka duduk ia di belakang Sayyidina Utsman. Jadi begitu Abu Zar masuk, Ka'ab terkejut, langsung lari di belakang Sayyidina Utsman. Maksudnya minta perlindungan. Karena ia lari daripada Sayyidina Abu Zar itu. Maka berkata baginya Sayyidina Abu Zar itu, hei, ya ibnal Yahudiyah. Jadi maksudnya anak laki-laki orang Yahudi. Karena asalnya Ka'ab itu ayahnya orang Yahudi. Engkau dakwai, maksudnya engkau katakan bahwa tiada mengapa dengan harta peninggalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu. Sesungguhnya keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari kepada pihak Bukit Uhud dan adalah aku besertanya. Kau tak tahu, kata Abu Zar. Suatu hari Rasulullah pernah pergi ke Bukit Uhud bersama aku. Faqala ya Aba Zarrin, qultu labbaik ya Rasulullah. Faqala al-aksaruna humul aqallun yaumal qiyamati illa man qala hakaza wa hakaza an yaminihi wa shimalihi wa quddamihi wa khalfihi wa qalilun mahum. Bukan wakil, wa qalilun mahum. Karena itu hadis. Begitu bunyi matan hadisnya. Artinya maka sabda Nabi SAW, ya Aba Zarrin. Maka aku jawab akan dia dengan kataku, labbaik ya Rasulullah. Labbaik ini jawaban orang yang terdidik, hadirin sekalian. Labbaik ini jawaban orang yang berakhlak, yang berilmu. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab, kalau kita dipanggil, jawaban yang paling santun itu labbaik. Orang tua manggil anaknya, apa jawab anaknya? Labbaik. Guru manggil muridnya, jawabnya labbaik. Tapi kadang-kadang wong kita ini kalau singkat back. Kalau back itu bagian belakang, kalau bagian penyerang itu namanya striker. Jawabnya back. Itu yang hobi main bola tahu, buka kamus main bola ya. Nah, kalau back itu biasanya di belakang. Kadang jumlahnya 2, kadang 3, tergantung formasi. Apa 4-2-4, apa 4-4-2. Ya. Galak juga aku nonton bola, kamu tahu-tahu. Nah jadi kadang-kadang sebagian orang jawabnya baik, padahal yang benarnya labbaik. Ya. Seperti orang yang berhaji ya, labbaik Allahumma labbaik. Itu kata-kata yang paling santun. Maka Abu Zar jawab, labbaik ya Rasulullah. Aduh apa ya Rasulullah? Iya wahai Rasulullah. Maka ia bersabda, bermula orang yang membanyakkan akan harta di dalam dunia, yaitu mereka yang sedikit amal mereka itu di dalam hari kiamat. Nah, kau tahu tak kata Nabi, wong yang banyak harta itu itulah wong yang sedikit amal yo kagak pada hari kiamat. Melainkan barang siapa berkata begini-begini itu, yakni berikan hartaku bagi si fulan dan begini. Berikan hartaku bagi si fulan yang di kanannya dan yang di kirinya dan yang di hadapannya dan yang di belakangnya. Dan sedikit orang yang berbuat seperti yang demikian itu. Maksud Nabi itu, wong yang berharta, ya, itulah orang yang sedikit amalnya nanti pada hari kiamat. Melainkan orang yang begini, nah maksud Nabi itu, nah. Maksudnya ahli sedekah kepada orang yang di depan. Nah, ya fulan nih, ya fulan. Maksudnya yang berbuat baik dengan hartanya. Jadi bukan berarti seluruh orang yang berharta itu sedikit amal, tidak. Kan ada istisnanya. Kecuali kata Rasulullah. Maknanya apa? Orang yang membelanjakan hartanya di jalan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala ya Aba Zarrin qultu na'am ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Artinya kemudian maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagiku, ya Aba Zar, maka aku jawab akan dia dengan kataku, na'am ya Rasulullah. Demi bapakku dan demi ibuku dan engkau. Qala ma yasurruni min annali misla Uhudin anfaquhu fi sabilillah amutu yauma amutu wa atruku minhu qirataini qultu au qintaraini ya Rasulullah qala bal qiratani summa qala ya Aba Zarrin wa anta turidul aksara wa ana uridul aqalla. Artinya maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada menyuka akan di aku bahwa bagiku harta seumpama bukit Uhud ini yang aku belanja akan dia di dalam perang sabilillah dan di dalam berbuat kebajikan. Maka aku mati pada hari aku mati itu, aku tinggalkan daripada harta itu barang 2 kirot, yakni barang 2 berat 1 kati. Maka aku berkata bagi Rasulullah, atau meninggalkan 2 kintor, yakni berat 2 pikul ya Rasulullah. Maka sabdanya, tetapi jika meninggalkan 2 kirot sekalipun, tiada aku sukakan kemudian. Maka sabdanya, ya Aba Zar, engkau berkehendak mengatakan meninggalkan yang banyak, dan aku berkehendak mengatakan meninggalkan yang sedikit sekalipun, maka tiada aku suka. Inilah alasan kenapa Abu Zar marah dengan Ka'ab tadi. Kamu milih banyak kalau pacak meninggalkan harta, kata Nabi. Tapi aku kalau bisa meninggalkan harta yang sedikit. Ka'ab tadi ngomong, oh tak katik masalah. Ya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Dia sudah berusaha yang baik, sudah berinfak yang baik, kemudian meninggalkan yang baik. Yang ditinggalkan ini belum tahu nasibnya bagaimana. Kamu semua berkehendak menginginkan meninggalkan harta ketika mati dalam jumlah yang banyak. Tapi aku justru memilih meninggalkan sedikit. Makanya jumlahnya sedikit, kata Nabi. Ya. Nah inilah kenapa Abu Zar marah kepada Ka'ab tadi. Kau sembarangan ngomong. Rasulullah lagi nyuruh milih tinggalkan sedikit. Nah tak tahu kalau kamu yang hadir di sini nak ninggal ke banyak apa ninggal ke sedikit. Jawab dalam hati, wah itu saya diomong ke. Pakai nyawa pula tergantung, padahal dalam hati pengen yang banyak juga masih ya lah. Maka berkata Sayyidina Abu Zar itu bagi Sayyidina Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu haza wa anta taqulu ya ibnal yahudi la ba'sa bima taraka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kadzabta wa kaziba man qala zalika lam yaruddu alaihi harfan hatta kharaja. Artinya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkehendak akan perkataan ini, hai anak Yahudiyah, dan engkau berkata tiada mengapa dengan harta yang banyak peninggalan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu, maka engkau berdusta akan perkataanmu. Kau ngomong kada apa-apa. Nah, Nabi ya, sudah ngomong, Rasulullah sudah mengatakan. Jadi kalau kau sudah mengatakan hal itu berarti kau sudah berdusta kepada Rasulullah. Berdusta akan perkataanmu yang demikian itu. Dan dusta pula orang yang mengata seperti yang dikata, seperti yang demikian itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ninggalkan harta ketika mati dalam jumlah banyak, itu bagus, berarti itu dusta. Sebab Rasulullah sudah mengatakan tidak demikian. Maka tiada menjawab Sayyidina Ka'ab atas Sayyidina Abi Zarrin itu akan 1 huruf daripada perkataan hingga keluar ia. Jadi begitu dengar kata-kata Abu Zar tadi, tidak jawab 1 huruf pun. Ka'ab terdiam, tidak berani untuk menjawab. Dan adalah diketahui daripada hikayat ini bahwasanya orang yang fakir,
yakni orang yang papa, yang qanaah, yang memadai dengan sedikit belanjanya, serta sabar dalam kepapaannya itu, dan tiada ia tamak dan tiada ia loba akan membanyakkan harta itu, maka yaitu afdal daripada orang kaya yang banyak hartanya, dan jikalau ia berbuat kebajikan sekalipun. Tetapi pada ketika matinya itu banyak ia meninggalkan harta. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa balaghana anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qadamat alaihi airun minal yamani fadajjatil madinatu dajjatan wahidatan faqalat Aisyah radhiyallahu anha ma hadza faqila laha airun qadamat li Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu faqalat sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan sampai riwayat akan kami bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu telah datang baginya beberapa onta yang bermuatan harta daripada Yaman. Maka gempar dalam negeri Madinah akan gempar yang satu yang sangat ribut. Maka kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, apa yang sangat gempar ini? Maka kata orang baginya, yaitu beberapa onta yang muatan harta yang datang ia bagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka kata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikatanya. Jadi suatu hari barang dagangan Abdurrahman bin Auf itu datang dalam jumlah yang begitu banyak ke kota Madinah. Sampai orang-orang di Madinah heboh. Kenapa? Tidak pernah mereka melihat seorang pengusaha pedagang yang barang dagangannya sebanyak itu. Sampai akhirnya begitu takjubnya orang-orang Madinah, heboh kota Madinah, sampai didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Ada apa kamu semadinah ini heboh nian? Sampai sedemikian ceritanya jadi viral di kota Madinah. Orang-orang menjawab, wahai Aisyah, itu no barang dagangan Abdurrahman bin Auf ya, datang dalam jumlah yang sangat banyak. Apa kata Siti Aisyah? Benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Dalam kitab Jauharul Mauhub, hadirin sekalian, itu dikisahkan saking banyaknya barang dagangan itu dipikul oleh 300 ekor onta, yang setiap seekor onta dijaga oleh seorang budak, dijaga oleh seorang hamba sahaya. Kira-kira pernah tak kamu nyingok wong berdagang barang dagangannya diangkut oleh 300 mobil truk? Kalau dihitung-hitung ini hari berapa kapal lah itu Pak? Woi 300 ekor onta tuh banyak Pak. Belum tambah barang dagangannya, belum tambah budaknya. Sampai-sampai saking sibuknya Abdurrahman bin Auf dengan dagangannya yang datang dalam jumlah sebegitu banyak, Abdurrahman bin Auf sholatnya sampai masbuk. Sampai masbuk. Akhirnya selesai sholat, Abdurrahman bin Auf tuh ngomong, ya Rasulullah, aku tadi terlambat belok sholat berjamaah, masbuk, luput takbiratul ihram di belakang imam. Apa kata Nabi? Alangkah sayangnya, alangkah sayangnya. Tak bakal bisa kau tebus, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, memang aku sudah dilalaikan. Barang dagangan aku datang dalam jumlah yang banyak. 300 ekor onta. Uji Abdurrahman bin Auf, bagaimana kalau seandainya seluruh barang dagangan itu ku sedekahkan di jalan Allah?
Bisa tak menebus keutamaan takbiratul ihram di belakang imam? Tak, kata Nabi. Tak bakal bisa menebus. 300 ekor onta itu sekarang ya Rasulullah ku sedekahkan juga di jalan Allah. Tidak bisa juga, kata Nabi, untuk menebus. Ya Rasul, setiap onta itu dijaga oleh satu hamba sahaya. Bagaimana kalau seandainya hamba sahaya itu aku merdekakan juga di jalan Allah? Mayak fi aidon. Tidak cukup juga, kata Rasulullah. Maka jangan main-main dengan takbiratul ihram di belakang imam. Maksudnya bukan posisi tempat, posisi waktu. Begitu imam takbir, dia langsung takbir. Meski di saf terbelakang. Bukan berarti maknanya tempat tadi. Ya. Begitu dia yakin, sempurna imamnya takbir, dia bertakbir. Jangan barengi, saking semangatnya dengar ini kaget, imam takbir kamu barengi, tidak sah. Takbiratul ihram imam itu tidak boleh dibarengi, walau biharfin, walau satu huruf sekalipun. Maka itu syarat sah takbiratul ihram itu ada 16. Ya. Di antara 16 syarat itu, kalau sholat dia berjamaah dan dia berposisinya sebagai makmum, harus yakin dia bertakbir setelah sempurna takbiratul ihram imam. Jadi begitu imamnya Allahu Akbar, baru dia takbir. Allahu Akbar. Tidak boleh dibarengi. Kalau imamnya baru takbir, Allah, dia langsung takbir. Allah, tidak sah, tidak sah. Ya. Satu huruf pun tidak boleh dia barengi takbir. Adapun membarengi salam, hukumnya sah, tapi makruh. Ya. Tapi kalau takbir, tidak bisa. Nih, terlanjut lagi. Fabalagha zalika Abdurrahman fasa'alaha. Jadi kata-kata Siti Aisyah tadi benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Fabalagha zalika Abdurrahman bin Auf fasa'alaha faqalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni ra'aitul jannata fara'aitu fuqara al-muhajirin wal muslimin yadkhuluna al-jannata sa'yan walam ara ahadan minal aghniya'i yadkhuluha ma'ahum illa Abdurrahman bin Aufin wa ra'aituhu yadkhuluha ma'ahum habwan, merangkak. Waqala Abdurrahman innal 'ira wa ma 'alaiha fi sabilillah wa anna ariqaha ahrara la'alli adkhuluha ma'hum sa'yan. Artinya maka sampai perkataan Sitina Aisyah itu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, maka ia bertanya akan dia. Jadi akhirnya Abdurrahman bin Auf ini penasaran, Pak. Bertanya apa maksud kata-kata Siti Aisyah tadi yang mengatakan benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka berkata Sitina Aisyah radhiyallahu anha, telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku lihat akan sorga. Jadi Rasulullah mengatakan aku melihat sorga. Dan aku lihat akan segala fuqara yang muhajirin dan segala fuqara yang muslimin. Kujingok, kata Nabi, dalam surga orang-orang fakir dari muhajirin dan orang-orang fakir dari seluruh kaum muslimin. Masuk mereka itu ke dalam surga. Padahal mereka itu berjalan dengan bersegera. Ala kelemak mereka masuk surga bergegas, kata Nabi. Dan tiada aku lihat akan seorang daripada orang yang kaya masuk serta mereka itu melainkan Abdurrahman bin Auf. Ada orang kaya aku jingok bersama mereka, Abdurrahman bin Auf. Aku lihat akan dia masuk ke dalam surga serta mereka itu padahal ia merangkak.
Sementara orang-orang fakir dari muhajirin dan orang-orang fakir dari seluruh kaum muslimin, mereka masuk surga bergegas. Ada di antara mereka, bersama mereka Abdurrahman bin Auf, tapi merangkak. Kamu jangan nyepelek Abdurrahman bin Auf, dengar riwayat ini. Walaupun merangkak masuk surga, kita barangkali lebih berat lagi dari beliau. Ya. Mungkin tidak merangkak, bekesot. Bekesot itu apa? Bahasa ini. Bekesot itu berjalannya sambil duduk itu. Nah, ya. Ada filmnya. Pernah tak kamu nonton? Suster kesot. Ada ya? Ada ya? Nah, mengkali kita barangkali masuk surga, barangkali nengkurap. Ya. Nah, ini Abdurrahman bin Auf merangkak. Ya. Padahal ia merangkak. Maka berkata Sayyidina Abdurrahman Ibnu Auf, kemudian daripada mendengar hadis daripada Siti Aisyah ini, bahwa sekalian onta yang datang itu dan barang yang di atas sekalian onta, aku jadikan belanja di dalam sabilillah. Aku jadikan. Maknanya dijadikannya wajib, Pak, sedekahnya tadi. Atau kata aku jadikan itu bermakna wajib. Nian apa wahai Aisyah? Nian. Uji Rasulullah di antara wong fakir cuma ada kau dewek wong kayo, tapi kau masuk surga merangkak. Bahkan dalam riwayat Asyratus Sahabah Mubasysyiruna bil Jannah, di antara 10 sahabat yang dapat kabar gembira dengan surga itu, yang masuk surga terakhir Abdurrahman bin Auf. Tapi terakhir dari 10. Kalau kita ini barangkali terakhir dari yang paling akhir, ya. Pakai ngomong pula, aku dah pula lah Ustaz, depan pintunya jadilah. Lo. Minta masuk surga ni, jangan minta depan pintunya. Kalau minta kepalangan, minta masuk surga. Minta maaf ya kalau bahasa aku tu kasar ya. Jangan galak ecek-ecek tawaduk tapi buyan itu. Ecek tawaduk. Kepalangan minta, ya Allah, minta masuk surga walau di pinggir ya jadilah. Jangan ngomong depan pintunya, tidak masuk. Ya. Tapi minta tu minta masuk surga. Bahwa sekalian onta yang datang itu dan barang yang di atas sekalian onta aku jadikan belanja di dalam sabilillah dan di dalam berbuat kebaikan. Yakni aku jadikan sekaliannya itu sedekah dan bahwasanya sekalian sahayanya. Nah, nih berarti budaknya ada budaknya, ada hamba sahayanya. Sekalian sahayanya yang sertanya itu aku merdekakan sekaliannya itu. Mudah-mudahan aku masuk ke dalam surga serta mereka itu, padahal berjalan dengan bersegera. Dan adalah hadis Sitina Aisyah ini bahwa menunjukkan orang yang fakir itu terlebih afdal daripada orang yang kaya. Dan lagi kata Imamul Ghazali, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup untuk di situ ya. Masih cukup panjang pasal ini. InsyaAllah barangkali minggu depan baru masuk kepada bab yang ke-8 tentang kecelaan pangkat dan kecelaan riya. Sekedar tambahan hadirin sekalian, Pak, insyaallah berdasarkan kalender waktu sholat Kementerian Agama, hari Ahad yang akan datang 21 Desember bertepatan itu insyaallah jatuh tanggal 1 Rajab ya. Jadi 1 Rajab ini bulan yang ditunggu-tunggu, bulan Rajab ini oleh para pencinta amal ibadah, cinta kebaikan. Tidak ada amaliyah yang dianjurkan yang banyaknya melebihi banyaknya amaliyah yang dianjurkan di bulan Rajab. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah itu dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tiba bulan Rajab, beliau memperbanyak doa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Ada yang baca Sayyidul Istighfar. Ada lagi yang baca istighfar Rajab. Nah, itu kalau ada yang punya Yasin Majmu' Syarif ya. Di situ ada
tertulis istighfar Rajab yang dianjurkan 3 kali dibaca pagi, 3 kali di waktu petang. Ada lagi yang berpuasa sunat, walau sehari jadilah. Jangan sampai terlewatkan puasa, jangan sampai tidak dapat fadilat puasa di bulan Rajab. Ada anjuran baca suratul Ikhlas, ya, 11 kali. Ada anjuran baca solawat ataupun amaliyah yang lainnya. Ada yang baca tasbih, ya, subhanallah ir-ra'ub. Ada yang baca subhanallahil ahadis samad, subhanallahil hayyul qayyum. Dan atau banyak lagi amaliyah anjuran yang kita bisa amalkan di sepanjang bulan Rajab. Anda cuma sekedar ya mengingatkan kembali tentang keutamaan bulan Rajab tersebut. Ya. Bahkan ini menjadi bulan yang luar biasa. Termasuk salah satu di antara 4 bulan haram yang 3 bulan berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sementara bulan Rajab inilah bulan yang terpisah, tapi dia termasuk di antara 4 bulan haram. Bahkan bulan Rajab dikenal dengan sebutan Syahrullahil Asam, bulan Allah yang tuli. Makna tuli di situ, begitu Rasulullah memuliakan bulan ini, sampai untuk berperang pun ditunda. Jadi di bulan Rajab itu tidak pernah terdengar denting senjata, tidak pernah terdengar jerit pekik takbir orang yang berperang, tidak pernah terdengar suara rintihan orang-orang yang terluka akibat perang. Ya, begitu hebatnya kedudukan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memanfaatkan kesempatan kita dipertemukan dengan Rajab ini untuk amaliyah yang bernilai ibadah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilayna inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.